Siapa di sini yang udah muak sama omongan motivator bisnis? Ya gue nggak tahu sih ada berapa banyak orang yang muak. Tapi yang jelas ada, karena kalau kita lihat konten-konten di TikTok, YouTube, Instagram, dan Twitter terutama ya, yang penggunanya sangat kritis itu, banyak konten yang nanggepin omongan-omongan motivator. Mulai dari yang pas zaman mereka susah, tapi sekeluarga hijrah ke Amerika, terus yang ketika berada di titik terendah, itu cuman bisa makan nasi pakai ayam. Oke, ini kocak. Terus juga terakhir gue lihat di grup FB itu ada potongan kontennya Timothy Ronald yang bilang pas dia nggak punya duit dia suka datang ke lobby hotel terus pesan kopi yang 80 ribuan. Gue belum lihat konten aslinya kayak gimana, yang tentunya dibikin sama Timothy Ronald, tapi kita bisa tarik kesimpulan kalau apa yang dia lakuin gak relate sama sebagian orang. Karena bahkan di masa-masa terpuruknya orang-orang ini, si motivator-motivator ini, mereka bahkan tetap lebih hedon dari sebagian orang nih, sebagian penontonnya di masa jayanya. Tapi apakah itu berarti kita nggak perlu dengerin konten-konten mereka? Nah ini yang akan kita bahas. Jadi gini, buat teman-teman yang pengen kaya, kita sedang berada dalam sebuah tujuan yang sama saat ini ya. Karena ya gue pengen kaya juga. Kita harus sadar kalau kaya itu bisa dihasilkan dari sebuah pergerakan yang sistematis. Tapi untuk bisa menyusun sebuah pergerakan yang sistematis itu, kita harus bisa mengolah informasi yang abstrak. Karena informasi itu bisa memberi kita referensi tentang pergerakan yang akan kita lakukan. Misal gini, di dalam sistem itu kita ngerancang, oh di step pencarian modal gue bakal kerja dulu, atau gue bakal presentasi ke pak siapa atau ke venture capital yang ini, yang mana lagi, karena bla 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 bla. Lalu di step ini bagaimana lagi dan seterusnya. Tapi dalam penerapannya, bisa aja sistem yang kita bikin itu berubah lagi, dirombak lagi. Misal, dari yang tadi ya lu udah rencana nih, oh setahun ke depan gue bakal berusaha tanpa modal nih. Tiba-tiba ada yang mau invest di usaha lu. Yang bisa jadi di sistem lu itu, investornya harusnya datang tahun depan. Nah, di situ kan lu butuh sebuah pemikiran yang menghasilkan keputusan, lu harus menerima atau menolak orang ini. Keputusan ini kan bisa diambil dari referensi-referensi, ya salah satu dari motivator-motivator ini. Atau bisa aja ya, lu udah ngumpulin duit buat usaha dengan bekerja misalkan, dan lu udah bisa afford kopi 80 ribuan per hari, tapi lo nggak tahu potensi maksimal dari pembelian kopi lo itu buat apa. Kalau lu nggak dengerin kontennya Timothy Ronald nih, misalkan ya, ini contoh receh aja nih. Mungkin pembelian kopi lo ini akan berakhir jadi kegiatan konsumtif aja. Bukan social spending yang bisa mendekatkan lo dengan orang-orang baru. Atau bisa jadi inspirasi lainnya mungkin nih. Nah untuk bisa bersikap gitu kan kita perlu referensi juga dari para motivator ini. Dan di kondisi tersebut, kontennya Timothy Ronald akan relate dengan kita. Bahkan gue pernah ketemu nih ya sama seseorang yang dia udah declare kalau dia siap nggak sukses di usaha pertamanya. Jadi ceritanya tuh usaha pertama dia berjalan, lalu dia didepak dari usaha sendiri karena partnernya bersekongkol sama investor-investor lainnya dan dia dikeluarin. Dan buruknya nih bahkan modalnya dia mau disikat juga. Tapi dia juga ya udah oke aja sama hal itu. Dia sedih sebentar, terus langsung bangkit lagi dengan cepat karena obstacle itu juga udah diperkirain. Soalnya dia udah punya referensi kalau rata-rata pebisnis itu emang apak di awal. Entah karena alasan apapun ya, entah karena manajemen keuangannya buruk, disengin partner, atau ada orang luar yang demen tapi gimana-gimana gitu ya. Itu dia udah perkirain. Dan referensi sikapnya ini kan salah satu didapat dari omongan motivator dan mentor bisnis ya. Jadi kalau lo dengerin kondisi-kondisi yang gak relate sama kehidupan lo dari motivator-motivator, serap aja jadiin referensi karena siapa tahu suatu saat lo bakal ngalamin kondisi yang kayak gitu juga. Entah itu tiba-tiba naik atau tiba-tiba terpuruk, apapun itu, lo butuh referensi sikap untuk melewati kondisi tersebut. Jadi ya sekian dari gua, semoga berguna. Dadah.